Makasih Om Arif. Ini saya mengundang Om Arif ya, salah satu teman baik, Sama-sama. ya teman baik saya sejak lama di Amin. industri migas sampai sekarang. Kita mau bicara di podcast Kuda Hitam. Podcast saya bicara tentang, kalau sekarang bicara tentang piaran ya, karena Om Arif ini pengalamannya banyak di bidang Amin. jurnalisme ya kan, jurnalisme terus kemudian masuk ke industri PR di bidang corporate di salah satu perusahaan migas yang pada zamannya itu paling gede di Indonesia ya. Yang multinasional Perusahaan kan, gas. masuk jadi kerja partner saya juga di perusahaan saya waktu sebelumnya. Nah, kemudian jadi salah satu pentolan di salah satu konsultan PR ya. Ya. Pentolan ini bahasa lama ini ya, tokoh lah, tokoh PR di industri konsultan. Jadi saya Amin. wakil ketua apa asosiasi ya, APPRI, APRI. APPI. APRI. Udah nggak lagi, udah nggak menjabat lagi. Iya, tapi kan tetap pernah menjabat kan. Nah, itu penting. Nah, Ya. supaya ada kompetensi kan untuk ngomong nanti. Betul kan? Jadi itu karena kita ngomong PR nih. Kita ngomong PR. Jadi Ya. dan sekarang punya konsultan PR sendiri ya. Ya saya Alhamdulillah. doakan mudah-mudahan sukses. Nah, ini saya ngundang Om Arif ini kan karena satu teman lama dan kedua banyak sekali pengalaman Om Arif ya di bidang kepiaran, terutama mungkin di waktu di bidang migas ya, di perusahaan migas itu eh, pasti akan menarik untuk dibahas ya, terutama mungkin kalau kita lihat perusahaan migas itu karakternya kan mungkin spesifik ya, itu sebagai pendahuluan ya. Spesifik itu seperti ini. Jadi dia tidak menjual misalnya ini, tidak menjual barang langsung ke customer. Jualannya kan minyak gas tapi bisnis to bisnis. Itu satu. Terus yang kedua pasti ada proyek di suatu daerah berupa proyek migas dan itu butuh suatu penanganan PR tersendiri yang tidak yang berbeda dengan PR korporasi ya, sebagai rutinitas perusahaan tapi sebagai PR untuk mengelola suatu proyek. Saya pengen dengar nih Om Arif, kira-kira pengalaman Om Arif ya yang paling menarik di bidang PR selama di korporasi ini apa sih gitu, dan mungkin bisa ceritain. Em, PR di korporasi itu memang secara umum kalau korporasi itu yang seharusnya tidak terlalu rumit. Karena internal, eksternal sudah di sudah bisa di sudah bisa di mapping dengan baik dengan eh, hampir tidak banyak perubahan lah gitu kalau korporasi secara umum. Hmm. Tapi kalau di bisnis migas ternyata ternyata tidak semudah yang dibayangkan dan tidak semudah seperti korporasi lain. Karena di migas di Indonesia eh, ada unsur-unsur ini ini menurut pengalaman ya, ada unsur-unsur politis yang yang eh, langsung atau tidak langsung turut mempengaruhi. Jadi program PR-nya itu kadang tidak bisa teoritis, tidak bisa hmm, di mapping seperti intinya ready to change lah gitu lah, ready to update, ready to uh, immediate situation gitu. Jadi kita harus siap apapun yang akan terjadi gitu loh. Ya. Apa yang sudah disiapkan kadang-kadang tidak bisa jalan karena berubah gitu loh. Apa yang sudah disusun
tidak bisa dilaksanakan karena X faktor gitu. Nah, eh, itu secara umum lah ya, seperti Ya. itu. Hmm. Faktor politiknya seperti apa, rasanya sulit diceritakan di sini. Karena namanya politik ya. Jadi bisa abu-abu, hari ini A, besok B gitu loh. Ya. Hari ini mendukung A, besok mendukung B, bisa jadi begitu. Yang tadinya A sama B seolah-olah musuhan, ternyata jadi mendingan nggak usah diceritain kalau faktor politisnya, tapi tidak bisa juga disembunyikan bahwa faktor itu ada gitu loh. Hmm. Oke. Nah, kalau secara umum yang lain, seperti tadi Mas Iwan bilang bahwa hmm, program-programnya itu banyak bersinggungan dengan masyarakat daerah, ya itu pasti karena pertambangan, migas, umumnya kan memang bersentuhan secara luas dengan warga sekitar daerah operasi. Nah, em, di situ yang harus kuat memang adalah stakeholder stakeholder relations, mulai dari GovRel, terus community relations itu harus kuat. Harus kuatnya itu kenapa? Karena mereka ada di sekeliling wilayah operasi. Kalau mereka diabaikan atau kepentingan mereka terusik, itu bisa runyam. Banyak em, orang yang akan tersinggung, banyak orang yang akan tidak puas, itu juga akan mengganggu jalannya operasi dari perusahaan itu. Sayang nanti kalau gara-gara misalnya hanya gara-gara jalan berlubang, lalu ada demo, lalu operasi bisa terganggu tuh hanya gara-gara itu doang gitu loh. Ya. Jalan berlubang yang tidak pernah di apa tidak pernah gubris oleh perusahaan, mungkin sudah pernah dilaporkan, sudah pernah ditulis di media, misalnya media daerah, tadi tidak pernah digubris, nah itu repot. Memang kadang-kadang jalan itu jalan umum, artinya memang jalan menuju kawasan industri, kawasan operasi. Itu jalan umum. Seharusnya itu bukan tanggung jawab dari perusahaan. eh, Tanggung jawabnya pemerintah daerah setempat, misalnya. Yang paling kecil kan daerah setempat itu kelurahan, kecamatan, kabupaten, bupati gitu. Tapi tidak bisa diabaikan begitu saja gitu loh. Misalnya dijawab, oh itu bukan tanggung jawab kami, wah turun nyam tuh. Kalau dijawab seperti itu. Jadi memang harus ada pendekatan dan makanya kalau saya lebih suka menyebut atau memakai istilah smoke detector system untuk PR gitu loh. Sehingga eh, bukan api yang dipadamkan, tapi misalnya baru asap aja yang muncul itu sudah bisa terdeteksi dan bisa diatasi. Hmm. Jadi pada saat ada gejolak itu misalnya jalan berlubang yang itu harusnya sudah diketahui sama tim eh, GovRel, bukan tim GovRel, tim community relation, dan itu harus bekerjasama juga dengan Korkomnya Ya. yang sudah harus di kerjasama dan itu bahkan hal-hal yang tidak ada apa istilahnya bukan kerusakan. Jadi pernah ada kejadian di waktu itu di perusahaan kami waktu itu ya, perusahaan migas. Em, Sebelum eksplorasi itu ada yang namanya apa tuh yang pemetaan di air tuh apa yang pakai bom kecil tuh untuk
aduh namanya lupa ya. Ya udah Eh, cukup lama ya. aduh namanya apa? Pokoknya itu harus ke daerah apa? Kalau memang daerahnya itu daerah di pinggir pantai atau di daerah sungai yang besar, itu harus dilakukan seismik. Nah, Oh, namanya seismik. seismik. Ya. Seismik itu di daerah darat bisa, di daerah rawa, di daerah kali, sungai besar. Nah, di pinggir pantai bisa. Nah, pada saat melakukan seismik atau sudah terdengar ada rencana seismik, biasanya itu seminggu sebelum acara seismik itu tiba-tiba bisa kejadian muncul itu yang namanya apa namanya? Kok lupa lagi yang namanya tuh yang nelayan-nelayan untuk bikin tambak-tambak Hmm. gitu loh. Tambak-tambak bermunculan, tiba-tiba bermunculan tambak-tambak. Dan seismik itu kan tambak-tambak itu kan harus dibersihkan, Hmm. artinya harus dipindahkan dulu. Nanti setelah seismik selesai, ditempatkan lagi Ya. itu tambak. Nah, biasanya penduduk yang oknum lah, bukan penduduk. Oknum itu akan tiba-tiba membuat mengkreasi tambak-tambak itu di daerah yang mau seismik itu, dan mereka minta ganti rugi. Ya. Karena Ya. ganti ruginya ini lumayan. Ya. Paham Ganti ini. ruginya itu adalah hitungannya kalau sehari itu nelayan itu misalnya bisa menambak udang atau menambak apapun yang ada di situ, berapa penghasilan per hari. Nah, dikalikan aja itu berapa hari itu tambak itu harus tidak beroperasi dulu karena harus seismik. Itulah yang membuat oknum-oknum itu tiba-tiba mengkreasi itu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus sudah diantisipasi oleh tim dari community relation, tim GovRel, kemudian dari media relation, Korkom, itu semuanya harus sudah terlebih dahulu mungkin 2 bulan 3 bulan sebelumnya sudah harus di sounding, sudah harus dilihat, sudah dipetakan sehingga kalau itu muncul tiba-tiba seminggu sebelum seismik itu muncul itu sudah bisa dipetakan harusnya. Dan itu kejadian waktu itu banyak tuntutan, oh ini demo, dan ada beberapa yang berhasil dibuktikan oleh tim kita, tim community relation waktu itu, bahwa ini buatan baru dibikin, nggak boleh ini gitu-gitulah. Tapi Ya. yang namanya oknum ya, wah tetap aja kami warga pribumi, kalian perusahaan asing. Jadi em, akhirnya ada jalan damai, ya sudahlah gantinya tidak semuanya, tidak 100% kayak gitu. Jadi mau main kayu, istilahnya main kasar, tidak perlu dibayar denda pun akan bisa runyam misalnya karena nantinya gitu-gitulah. Hmm. Itu yang harus mau dihadapin. Kemudian ada juga edukasi terhadap media setempat. Edukasi media setempat itu juga harusnya berjalan dengan baik. Pada saat itu pernah ada kejadian di laut, di rig gitu, harusnya bukan disebut blow up, tapi ditulisnya oleh media blow up. Padahal itu adalah hanya kick atau gas kick gitu loh, tendangan gas gitu loh. Jadi kalau blow up itu udah menimbulkan api atau ledakan. Tapi kalau ini adalah kejadian sesungguhnya adalah gas kick. Tapi media sudah terlanjur menulis dan terus ada apa tiba-tiba ada laporan dari media yang ikut seorang anggota DPRD yang menuju lokasi kejadian, padahal itu bahaya sekali. Jadi itu yang hal-hal yang harusnya
yang dihadapin lah sama, karena media tidak paham gitu loh bahwa perbedaan antara blow up dengan gas kick. Dia main tulis aja, kemudian anggota DPR, anggota Dewan pun tidak paham, sehingga dia membawa media ke lokasi, mendekati lokasi itu. Padahal kalau mendekati itu justru akan terjadi blow up, itu bisa kejadian, itu dia tewas di tempat pada saat itu ya. Jadi Ya. harusnya bisa dipahamin, dan itu yang harus diedukasi media-media. Jadi banyak hal-hal yang berhubungan dengan warga setempat itu yang harus dilakukan sih sama tim media relation, community relation, government relations, intinya stakeholder relations lah. Jadi itu pekerjaan yang tidak mudah untuk sebuah perusahaan gas atau pertambangan. Begitu sampai situ, Mas Iwan. Ya, siap. Dua contoh tadi langsung kelihatan ya bahwa sebenarnya memang pekerjaan di level project itu kan sifatnya lokal ya, memang misalnya di suatu tempat kan ada operasi di situ, sehingga otomatis ketika ada operasi ada hubungan-hubungan yang harus dibangun ya, baik dengan pemerintah sebagai stakeholder, pemerintah daerah ya maksudnya sebagai stakeholder, salah satu stakeholder utama, terus kemudian juga pastinya masyarakat yang terdampak kan ya, community Ya, yang tadi yang misalnya diambil contoh ya, bahwa kalau misalnya ada eksplorasi atau mungkin bahkan seismik, pengukuran seismik ya, itu pasti juga betul. ya kan, pasti akan masyarakat juga matanya tertuju ke sana, sehingga eh, apa namanya, proyek itu membutuhkan lah ya approval ya, dalam konteks social approval dari masyarakat kan gitu yang kira-kira ya. Ya, Itu terus kemudian muncul kadang-kadang hal-hal yang sebenarnya sudah harus dipetakan, tadi disampaikan begitu kan, dipetakan misalnya problem-problem yang akan kira-kira akan muncul, isu-isu apa aja yang akan mungkin dihadapi, kira-kira mungkin identifikasi oknum-oknum gitu ya, yang suka ya, memberikan, mengada-ada lah ya, kira pasti ada lah itu. Dan memang case-nya kan ada tadi ya. Nah itu kan muncul ya, dan itu harus menjadi satu diantisipasi. Misalnya tadi bilang bahwa oh, ini ternyata rumpon rumpon ya itu ya. rumpon, Ya kan, ya, rumpon itu baru gitu. Jadi baru. nggak bisa dikasih ganti rugi, orang namanya juga baru Harusnya. gitu. Ya, ya harusnya ya. Dan menurut cerita teman-teman yang menangani itu, sebenarnya mereka ini langganan. Nah, itu kan. Sudah Karena sudah kejadian, akrab sama orangnya mereka udah ya. itu Itu lagi lagi. sebenarnya gitu loh. Ya udah Polisi pun akrab. sudah tahu, sudah paham. Entahlah bagaimana ceritanya ya, oknum-oknum itu ya bisa muncul lagi, dan tidak tidak dengan berbagai cara. Intinya begini, mungkin yang muncul di permukaan orang lain, tapi kalau Ya. ditarik urutannya ternyata orangnya ke situ lagi gitu. Hmm. 4L lo lagi. Lagi. Ya. Oke, nah itu berarti kan gini ya, kalau ditarik tadi menarik kan, kalau ditarik itu lu lagi. Akhirnya mau nggak mau kan kita tahu bahwa ada yang namanya stakeholder mapping ya. Stakeholder mapping itu bisa karena kita sudah hafal ya, sudah tahu lah orang-orangnya siapa aja, atau memang kalau dalam konteks PR modern kan bisa dibukukan ya, dibikin satu Ya, pemetaan yang formal gitu ya, tertulis ini siapa, ini siapa, ini siapa, yang penting-penting kemana, tokoh-tokohnya siapa gitu kan. Nah ini kan tentunya itu pasti dilakukan juga ya. Nah tadi sempat ini ya, saya pengen nanya, sempat disinggung bahwa harusnya nggak dibayar, tapi ujungnya gimana ya penyelesaian kalau misalnya ada case yang kecil-kecil tadi itu ya, tapi kan mengganggu ya, karena gini, case adanya rumpon tadi itu kan sepertinya kecil ya, tapi kalau diabaikan bisa jadi seismiknya nggak bisa jalan kan, kira-kira gitu ya, dampaknya kan besar betul, tuh. betul. Itu Banget, penyelesaiannya gimana? banget. Itu kan case real, itu gimana penyelesaiannya itu? Waktu itu ya akhirnya yang jelas prosedur waktu itu, prosedur perizinan, approval itu tadi semua sudah dijalankan. Ya. Tapi dengan munculnya tiba-tiba rumpon itu, bahkan bukan seminggu. Mm, Misalnya malam ini, itu cerita dari teman-teman yang ya. nangan itu ya. Malam ini di waktu disurvei tidak ada, besok pagi muncul ada. Hmm. Bisa seperti itu. Nah,
Artinya mereka memang jadi seismik itu kan memang harus daerah satu wilayah itu kan harus bersih ya. Iya, Wilayah airnya itu harus bersih karena akan dipasang jalur apa gitu loh, iya. semacam kayak kabel Kabel gitu ya. ya, Hmm. itu harus bersih gitu dan harus dibersihkan gitu loh. Dan pada saat Hmm. bersihkan kan harus diangkat itu rumponnya. Iya, iya betul. Nah, ya mau nggak mau harus akibatnya ya nego lagi gitu loh. Ya, Iya. mereka merasa begini gini gini. Tapi ada juga sih waktu itu yang teman-teman waktu itu karena sudah tahu sudah hafal nih orang, ini ada langganan nih. Ya, waktu itu mereka nggak dapat ganti rugi juga. Pokoknya mereka harus angkat atau diangkat paksa dari tim Hmm. keamanan setempat dari TNI, Polair ya, polisi air gitu. Hmm. Eh, itu diangkat. Iya. Jadi tidak bisa di inilah tidak bisa ditolerir sih karena udah kelewatan. Semalam nggak ada, tiba-tiba paginya ada gitu. Iya. Itu kejadian gitu, pernah kejadian seperti itu. Jadi kalau yang lainnya pembayaran ganti ruginya lancar, semua Hmm. lancar. Cuma Iya. ini ada beberapa gitu yang karena untuk denda itu denda apa namanya istilahnya Ganti ganti rugi. ruginya itu lumayan memang kan misalnya Iya. seismik itu berlangsung misalnya 7 hari atau 10 hari. Kalau Iya. satu harinya itu 1 juta, misalnya dia taruhlah 1 juta, mereka diperkirakan bisa menghasilkan 1 juta. Berarti kan 10 hari kan 10 juta gitu loh. Iya. Bayangkan kalau misalnya 2 minggu gitu seismiknya gitu, dua Iya. puluh juta. Iya. Dan itu dibayar di muka Hmm. gitu. Oke. Jadi nelayan ini istilahnya tidak bekerja selama seismik itu. Hmm. Seperti itu. Jadi solusinya ya pada saat itu kalau yang nakal itu ya diangkat paksa dan dibongkar memang. Nah, lucunya atau saya nggak tahu ya persisnya seperti apa. Apakah harusnya sih ya harusnya harusnya ada tindakan apa namanya efek jera. Rasanya waktu itu tidak ada, saya tidak mendengar adanya yang diajukan ke pengadilan gitu loh. Harusnya menurut saya sih waktu itu harusnya ya dibikin efek jera bahwa yang nakal itu yang membuat rumpon dalam semalam itu muncul harusnya dibikin jera supaya tidak terjadi karena seismik itu kan berlangsung terus menerus Hmm. selama ada eksplorasi ya seismik itu ada gitu. Iya. Jadi rasanya waktu itu saya tidak mendengar ada yang dipidanakan. Saya Iya. nggak ngerti apakah itu perlu pidana atau perdata, nggak ngerti juga sih ya. Hmm. Tapi itu kan, nah susah susahnya karena kami waktu itu kan adalah perusahaan asing. Nah itu yang membuat apakah memang itu yang membuat sudahlah bayar aja deh atau sudahlah pokoknya dia nggak ada aja nggak usah di ini lagi deh nggak usah dituntut pengadilan misalnya. Mungkin seperti itu aja artinya damai ya. Ya akibatnya mereka akan tidak jera melakukan lagi. Kalau ada dengar-dengar berita seismik ya mereka siap-siap lagi itu gitu membuat rumpon dadakan. Iya. Yang pasti kalau dilihat dari apa insight-nya dari Om Arif ini kan sebenarnya ada opsi-opsi ya pasti ya opsi-opsi A, opsi B, opsi C yang bisa ditempuh oleh suatu perusahaan untuk menyelesaikan persoalan yang Iya, dihadapi iya. ya tadi ya. Nah, Itu sampai community relation sih yang harus bergerak dan em, dari media relationnya pun juga harusnya bisa mengedukasi media. Ini lagi ini ada tantangan juga untuk media-media teman-teman di daerah. Media itu tidak seperti di Jakarta ya, atau kota besar lain ya. Wartawan-wartawan di daerah itu memang tidak sebebas di pusat atau di kota-kota besar. Mereka kalau misalnya memberitakan hal-hal yang um,
sudah seharusnya diberitakan, tidak serta merta mereka akan berpikir ulang ini perlu diberitakan atau tidak, sehingga mereka akan pilih-pilih lah beritanya yang mana aman buat mereka dan keluarga mereka. Jadi itu hal yang ini juga sih. Jadi tidak tidak mudah lah memang dalam menghadapi masyarakat di sekitar operasi gitu loh. Perlu banget, tantangannya lumayan besar dan tidak mudah Iya, tidak membalik mudah. tangan. Iya, benar sih. Tadi aja yang saya rumpon itu kan nggak mudah kan. Kalau Om Arif cerita bahwa ada opsi sampai ke pengadilan, mungkin nggak dengar. Om Arif bahkan nggak dengar juga ke pengadilan. Padahal itu sudah opsi. Itu juga pasti perlu pertimbangan kan. Apakah betul-betul perlu sampai ke dibawa pengadilan untuk memberikan efek jerah, atau oke lah masih bisa Betul, diatasi itu nih, diatasi lah kan, betul. kan gitu. Tapi itu bisa dilakukan harusnya kalau kalau peraturan daerah atau law-nya, undang-undangnya atau peraturannya cukup kuat gitu, payung hukumnya Hmm. cukup kuat. Kan itu kan menyangkut payung hukum. Kalau di daerah itu mungkin nggak ngerti ya. Kalau secara KUHP saya pikir nggak ngerti juga. Itu gampangnya kan pasal berapa gitu. Tapi ini kan kalau menyangkut daerah terus menyangkut itu nggak ngerti. Saya juga bukan orang hukum, tapi Ya, secara PR itu harusnya bisa dipetakan dan bisa dibuat bagaimana supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu sih. ya. Hmm. Tapi oke lah, maksudnya kita pasti paham ya, maksudnya apakah perlu sampai sejauh mana ya kan opsi hukum itu ditempuh. Misalnya gini contoh, eh, kemungkinan suatu perusahaan juga ada juga case kan dengan media gitu misalnya ya. Terus Mm-mm. kemudian kan pasti ada opsi. Ini kalau tersinggung nih, gua mau pakai cari caranya mana nih? Langsung ke orangnya kah gitu kan? Ya, Ngobrol-ngobrol hasilkan damai. Oke, jadilah kedamaian, salah paham misalnya ya, disepakati minta maaf misalnya satu. Yang ya, kedua, apakah perlu mediasi itu dari Dewan Pers gitu kan? Ya, ya, kita bawa ranah ke situ. Oke, kalau perlu ya udah ditempuh, tapi pasti akan dihitung lagi tuh itu aksesnya, exposure dari media-media lain misalnya kan, apakah itu lebih memberikan dampak yang negatif atau mungkin pikiran kita jadi jauh tersita ke sana misalnya ya. Opsi-opsi itu dia ada juga yang opsi terakhir misalnya bawa aja ke penegak hukum. Nah, ini kan beberapa opsi yang di exercise, dan saya yakin itu pasti di exercise di tempatnya Om Arif lah ya gitu ya. ya. Walaupun mungkin kita Kalau kalau yang saya dengar, sejauh yang saya dengar dari teman-teman yang community relations itu, mereka sudah melakukan banyak hal, mm, eh, misalnya pendekatan apa segala macam itu sudah dilakukan. Bahkan mereka, teman-teman community relation perusahaan kami waktu itu adalah mereka itu kalau bulan puasa, tim tim community relations itu tidak buka puasa di rumah, tidak bisa. Selalu dapat undangan atau selalu mengadakan kunjungan ke lokasi warga sekitar gitu loh, sekitar ya. operasi. Mm. Dan itu mereka bergantian. Jadi tim ini bahkan katanya jarang sekali mereka buka puasa di rumah bersama keluarga, bayangin. Iya, Sudah mereka lakukan, tapi ya itu mungkin perlu apa ya, perlu memang ada sih rasanya yang cara yang bisa membuat warga setempat itu memang merasa nyaman. Intinya sih bagaimana menjadi sahabat dari warga setempat sehingga mereka tidak atau mereka mendukung bila ada oknum, mendukung perusahaan. Artinya dalam arti kalau misalnya ada oknum yang berbuat yang tidak berkenan, atau tidak sesuai, kayak tadi tuh rumpon dadakan, itu warga akan ikut memprotes lah istilahnya. Mereka tuh bukan warga kami kayak gitu-gitu. hal yang menarik adalah bahwa
peristiwa-peristiwa atau kejadian ya, entah itu tadi ya ada oknum, terus kemudian sampai yang oknum yang mengganggu perusahaan ya, gitu. Operasi perusahaan maksudnya, sampai kemudian hal yang tidak diduga ya, biasanya kan terjadi eh, di operasi operasi project. Nah itu memang tidak bisa dihindari menurut saya sih ya, walaupun sebaik apapun hubungan kita dengan stakeholder, sebaik apapun kita melakukan Ada oknum. pasti ada hal yang tidak bisa kita kontrol kan dari luar ya. Contoh Ya, misalnya tiba-tiba ada eh, faktor-faktor yang misalnya kita sudah mempersiapkan diri dengan bagus, tapi ternyata ada pihak ketiga yang bikin masalah sehingga terjadi krisis. Itu kan kita nggak bisa hindari ya. Akhirnya kita harus sibuk karena ulah orang lain. Dan itu harus mau tidak mau menurut saya harus dihadapi. Itu pasti ada juga. Terus ya, kemudian tadi juga ada hal yang kejutan, misalnya contoh lah, kan nggak mungkin kan kalau perusahaan itu tidak melakukan hubungan baik dengan media, nggak mungkin karena uh, untuk bisa mendapatkan coverage dari media itu kalau nggak ada hubungan baik ya kemungkinan nggak akan ada betul. coverage kan. Hubungan baik dalam pengertian begini, memberikan edukasi tentang industri migasnya gitu kan, memberikan edukasi tentang operasi proyek yang sebegitu sedetailnya, yang dan juga susah ya karena istilah-istilah teknis, ada blow up, ada Ya, flash kick atau macam-macam kan, ada ya. uh, POD, plan of development, kadang-kadang Iya, salah tulis kan, plan ditulis PALNT gitu kan, salah lagi juga gitu kan. Itu menunjukkan begitu susahnya industri migas ini dipahami bahkan oleh, mungkin bahkan juga oleh karyawannya sendiri ya, yang dari iya, sisi supporting, iya. apalagi dari wartawan maupun masyarakat setempat yang mungkin juga tidak sehari-hari disuapi dengan migas ya kayak gitu. Jadi harus Kalau disederhanakan. ya betul. Bahkan karyawan internal pun kadang harus kita edukasi juga. Karena kan mereka tidak semuanya terlibat dalam operasi. Iya. Kalau kita yang di Korkom, kita harus mengetahui operasi. Karena kita untuk menuliskan siaran pers atau apa kan kita harus Hmm. tahu, atau wawancara paling tidak ngobrol dengan teman-teman di lapangan, teman-teman di Iya. operasi, Hmm. bahkan di teman-teman di community relation kita ngobrol. Makanya saya bisa cerita ini juga karena Iya. hasil ngobrol sama teman-teman itu atau curhat dari teman-teman itu Iya makanya. gitu. Iya betul, betul. Nah tadi contoh lagi ya, saya sedikit kupaskan, blow up ya. Sama satu lagi bedanya sama gasket tadi. Walaupun saya juga sendiri karena di level apa itu di level ini ya sudah production ya pastinya Ya, ya. Ya, nggak production itu. ya production kan, blow up. Terus kemudian muncullah di media kata blow up itu kan, gitu ya. Blow up Iya, gitu ya. Terus kemudian iya, ternyata salah salah paham dia kan, mungkin gitu kan. ternyata salah. Iya, jadi Jadi ada di situ mungkin satu bisa kita tebak-tebak nih kan gitu. Ini wartawannya dapat infonya, dia tangkap, take it for granted, artinya ketika ada orang yang mungkin bukan bayangan saya, apa dia dapat sumbernya yang salah ya gitu kan. Terus itu yang pertama, sehingga ketika dia dapat kata blow up ditulis aja blow up gitu kan, misalnya bisa aja, atau dia betul. ciptain term sendiri blow up gitu ya, pikiran dia dengan bahasa teknis beda kan gitu kan, blow up itu Ya, begini. Nah itu yang mungkin jadi isu, dan dan mungkin karena sudah dan muncul di media lucunya repot kan. Ya gitu betul, ya. lucunya pada saat itu media besar, wartawan media besar. Nah, itu kadang-kadang ya Sehingga ada kejadian ya. dan itu online, jadi dia langsung Nah, tulis beberapa jam setelah kejadian. Jadi kita pun akhirnya menghubungi kantor pusatnya, menjelaskan ini menjelaskan ya. begini, sehingga mereka akhirnya Oh, meralat ngerti ya. Oh, meralat ya. Ini bagus lah. istilah itu. Istilah ya. Nggak meralat sih, tapi berita berikutnya kalimatnya jadi sesuai dengan apa yang kita arahkan gitu loh. Oke oke. Bukan Diluruskan ya. diarahkan, sesuai Diluruskan. dengan kenapa? Ya diluruskan istilahnya. Kalau istilah salah kan diluruskan. Diluruskan, Karena diluruskan. istilah salah bahayanya, impactnya itu tadi. Orang mikirnya beda kan. Iya, dan Mikirnya dan beda, persepsinya beda. Yang bahaya yang persepsinya iya, salah. dan pada saat itu kejadiannya yang repot adalah waktu itu ada anggota dewan yang
mendekati wilayah situ. lokasi kejadian naik naik boat bersama wartawan. Karena membaca berita itu gitu. Ya seolah-olah bahwa ini apa yang terjadi ini gitu, jadi gitu Oh, loh. oke oke ya Jadi ya. Nah waduh, ini nih serunya kan jadi sini ya. Jadi ada ya, sesuatu yang keluar salah, terus kemudian direspon oleh anggota DPRD gitu ya. iya pada Direspon saat datang itu, sana gitu ya. dan itu seharusnya tidak boleh dilakukan, tapi dia merasa karena merasa wakil rakyat atau anggota dewan, jadinya eh, Merasa berhak berhak lah untuk gitu ya. tahu gitu, Ya, berhak oke. untuk tahu sama dengan wartawan. Wartawan kan juga merupakan menempatkan diri sebagai wakil rakyat gitu loh ya. Ya, Jadi hmm, atau kuping rakyat gitu istilahnya, ya, dan mata rakyat. Jadi perlu perlu tahu apa sebenarnya yang terjadi di hmm, lokasi kayak gitu-gitu loh. ya, Padahal itu kalau misalnya gas itu kan gas ya yang hmm, keluar, jadi tidak ya, ada api. Tapi kalau misalnya kalau karyawan operasi atau yang sedang menangani di daerah lokasi itu sudah paham bahwa apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, hmm, sementara ini bot ini mendekati, dia kan tidak tahu prosedur dalam menghadapi situasi kejadian itu. ya, Kalau tiba-tiba saja ada saat itu ada yang tiba-tiba nyalain rokok, itu meledak saat itu. ya, Itu cerita dari teman-teman gitu. oke. Ya itu uh, nyawa kan susah ya kalau sudah urusan Iya, nyawa, ini sangat bahaya itu. padahal udah dilokalisir gitu kan, tapi ini Hmm, ada mendekati gitu loh. Untungnya cepat ketahuan dan cepat diberi pengarahan untuk segera bahwa minggir ya. ini Hmm, daerah yang apa dalam bahaya karena ini gas gitu loh, hmm, bukan bukan api. Kalau blow up kan api doang ya, iya, ini ada gas gitu loh. Gas itu kan nggak kelihatan ya gitu loh, iya, jadi baunya doang mungkin menyengat. ya, Nah, kalau pada saat gas itu ada, kalau ada percikan api jadi bahkan bukan percikan api, kilatan. Makanya lampu flash kamera itu kan nggak boleh ya, karena flash itu tuh dalam kondisi tertentu itu bisa menyebabkan ada kilatan cahaya yang kayak api, jadinya hmm, eh, bisa mengakibatkan percikan api dan merembet menjadi ledakan oke. Ya ini seperti case, itu. ya case-case menarik ya sebetulnya ya, bahwa suatu kejadian di operasi yang sifatnya sangat teknis ya, dan kemudian dipahami berbeda, menghasilkan dampak yang berbeda. Dan bisa Iya, jadi dampaknya itu adalah sedikit kekacauan ya. Ya untungnya mungkin sedikit ya, tapi kalau misalnya banyak kan repot, banyak kekacauan gara-gara salah iya, paham. iya. Seperti ini. Nah ini mungkin, Dan itu waktu itu sudah kerusakannya memang hanya gas kick, dan tapi ya syukurnya tidak menjadi blow up, tidak menjadi ledakan sih. hmm, Bisa dilokalisir gasnya, dan bisa itu kan pada saat blow up, pada saat gas kick itu secara otomatis itu pipanya itu aliran gas di pipa itu dimatikan, hmm, sudah otomatis start down gitu loh, ya, tutup, ya, tidak ada. Tapi yang sudah keluar, telanjur keluar, nah itu yang dilokalisir waktu itu. hmm, oke. Ya ini istilah teknis yang saya kira mungkin apa kalau perlu penjelasan lebih detail ya tanya langsung ke Om Arif ya. Tapi intinya sebenarnya ada satu kejadian gitu kan, kejadian Jangan, yang ya kan kalau sama kalau teman-teman yang lama kan kalau operasinya teknisnya udah nanti teman-teman tuh yang lebih paham, teman-teman iya operasi. iya Tapi yang perlu diketahui oleh teman-teman PR itu adalah ya hal-hal seperti ini harus diketahui sama sama teman-teman Korkom, teman-teman PR, dan bagaimana cara mengetahuinya, ngobrol dengan teman-teman operasi di lapangan gitu loh. mm, Harus punya teman di sana dan berteman ya. iya Jangan sekedar apa duduk di belakang meja. mm. Ya saya pikir menarik ya tadi kok kata kuncinya bahwa PR harus tahu ya
Sorry, Harus ini tahu, ya. tunggu. Sebentar Pak. Nah, sorry ya. Ini kameranya on off kesenggol nih. Ya, jadi jadi saya sebenarnya mau ngasih summary sedikit sih tentang bahwa untuk PR itu kan konten kan penting ya. Konten itu Ya, kan sebetulnya bukan kita yang bukan orang PR yang punya. Orang kalau di perusahaan ya orang yang jualan misalnya yang punya, atau kalau di teknis ya orang teknik yang punya project dalam hal ini. Nah, itu kita harus ngerti kan, harus ngerti. Memang orang PR ini kerjanya harus punya banyak pengetahuan lah. Kontennya tuh harus kuat ya. otaknya. Kalau nggak ada konten ya, Kontennya kontennya betul dari divisi atau departemen atau bagian yang punya gawe kontennya. Tapi pada saat masuk ke Korkom sebelum ke publik itu harus diramu lagi menjadi narasi yang aman buat publik, tidak menimbulkan gaduh gitu kan, iya, dan juga sesuai dengan sesuai dengan protap dari perusahaan. Misalnya apa yang boleh di di state atau dinyatakan, apa yang tidak boleh kan ada. iya, Itu jadi konten dari pihak dalam internal sebelum dipublikasikan kita ramu orang Korkom, harus dibuat narasi yang, jadi ada beberapa poin, ada beberapa misalnya ada beberapa pointers, blak 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 blak. Nah, kita yang dari Korkom atau itu yang harus paham bahwa yang mana yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu loh. iya, Misalnya kan A, B, C, D, E. Nah, terus dari A, B, C, D, E itu tentu tidak semua masyarakat perlu tahu gitu loh. Bukan mau menyembunyikan, tidak. Jadi misalnya yang A, B, D, E itu terlalu teknis, misalnya kayak tadi kan terlalu teknis, ini pipanya sekian tebalnya, ini gitu-gitu kan terlalu teknis. Misalnya yang perlu diketahui oleh pihak publik adalah bahwa ini bukan blow up. Tapi kalau ada api, ada percikan api di sekitar itu membahayakan karena ini gas. Itu jadi hal seperti itu yang harus dipahamin oleh Korkom. Jadi data-data dari dalam, dari bagian divisi terkait, sebelum dikeluarkan ini kita harus saring dulu gitu. iya. Seperti Oke. itu. Ya, tugasnya memang berat sebetulnya, nggak gampang ya. Dan yang suka saya bercandain kan gini, orang PR ini kerjanya gali info berjam-jam, berpuluh-puluh jam, berhari-hari, keluar baca cuma 5 menit. Iya, Kita iya. keluarin, disederhanain, teng, 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 teng. Tapi Kita nulis selesai. tapi 5 menit itu yang bisa menentukan itu akan positif atau negatif. Ya, itulah. Emang tanya orang PR ini pintar-pintar. Harusnya, makanya itulah pentingnya orang PR, praktisi PR itu harus pinter banget Hmm, menulis. ya, Kenapa harus pinter banget? Karena dengan bisa menulis itu orang tahu bagaimana membuat narasi dan bisa memilah-milah mana yang penting, mana yang enggak buat ya. publik gitu loh. Hmm, Kalau kita nggak bisa nulis atau tidak banyak baca, itu pasti runyam. Jadi semuanya ingin ditulis gitu. ya. Oke, Om Arif. Oke, cukup clear ya ini yang dua case ini menarik, case-case di tingkat korporasi yang besar, sifatnya lokal, Ya. memang yang dihadapi di industri migas kebanyakan lokal. Tentu ada hal yang sifatnya di tingkat nasional tapi mungkin high level. Terus saya pengen nanya ini Om Arif, ini kan di industri migas ini kan karena case-nya lokal ya, banyak hubungannya dengan langsung ya dengan masyarakat setempat dan penggunaan media-media dalam menjalankan program-program PR kan pasti lebih konvensional ya. Nah, saya pengen nanya nih, kalau selama Om Arif di perusahaan korporasi migas ya, itu penggunaan media sosial ini seberapa besar sih pengaruhnya dan eh, bagaimana sebenarnya apakah monitoring terhadap media sosial di tempat Om Arif dulu ya, itu apakah masif itu atau mungkin lebih menjalankannya karena barangkali nggak terlalu diperluin, mungkin ya ala secukupnya aja tapi fokus kepada hal yang diprioritaskan, misalnya
lebih ke media mainstream atau langsung ke penyaring monitoring suara-suara langsung dari stakeholder-stakeholder yang dianggap kunci ya, misalnya dengan metode pendekatan yang secara reguler dengan stakeholder ya, dengan stakeholder kunci, atau juga juga dengan sosial media monitoring yang mungkin cukup intens ya. Itu kira-kira Marik ya tentang media sosial ya, penggunaan media sosial. Kalau media sosial sih pada saat aku kerja di saat itu rasanya belum terlalu seperti sekarang ya. Iya. Dan juga rasanya karena pada saat itu media massa itu belum banyak juga yang memiliki akun sosial media. Bisa beda ya. Yeah. Jadi media dia punya website atau portal berita. Yeah. Beda ada akun sosial medianya, Instagram, Facebook, biasanya Instagram atau bahkan Twitter. Itu sekarang kan ramai Twitter ya. Itu waktu itu belum ada, belum banyak media yang punya link. Dan bahkan kalau sudah ada, kayak sekarang pun saat ini pun yang saya pahami antara portal berita dan akun media sosial itu dikelola orang berbeda, tim yang berbeda, gitu. Jadi untuk monitoring pada saat itu, jadi rasanya belum terlalu banyak yang untuk media sosial. Tapi untuk saat ini harus wajib hukumnya itu memonitor media sosial, terutama akun-akun media ya, akun-akun media di sosial media. Dan juga akun-akun yang bukan media. Nah, ini ada lagi akun-akun yang bukan portal media. Kan ada tuh akun-akun sosial media yang bukan portal media. Itu lebih berisik. Sosial media aktivis ya. Aktivis sosial media. Itu lebih berisik dan mereka punya kecenderungan untuk viral atau membuat gaduh gitu. Itu yang bahkan oleh media portal berita pun itu dikeluhkan. Jadi dari itu yang belum ketemu. Bahkan Dewan Pers pun tidak bisa mengontrol mereka yang bukan media loh. Bisa paham ya? Paham ya, Pak. Itu Dewan Pers pun yang aku tahu, yang aku pernah ngobrol gitu sama dengan teman di sana, mereka bukan media, jadi tidak bisa dikontrol gitu loh. Iya. Contoh dasarnya interaksi biasa sih kan. Iya kan, iya, biasa. Betul. Cuma salurannya lewat sosial media kan, dan mereka bukan mendeklar diri sebagai saya ini jurnalis, gitu. Bukan kan, bukan media juga. Saya mau ngomong atas nama saya sendiri. Kan sekarang kan setiap orang kalau ada kejadian kan ada yang merekam tuh. Merekam. Dan itu mereka sudah seperti media, sudah merekam langsung blast, tidak berpikir lagi itu dampaknya kayak apa. Itulah banyak itu yang harusnya sudah dipikirkan oleh Kominfo ya, rasanya gitu. Kata kuncinya bahwa zaman dulu memang media mainstream ya itu lebih dominan ya, dan belum banyak media media mainstream yang masuk ke sosial media. Memang dipahami waktu itu mungkin masih baru ya, dan media besar, media mainstream juga masih meraba ya, kira-kira bagaimana sih cara yang paling baik untuk justru pada saat itu kami bertempur tanda petik ya, bertempur opini di media ini konvensional. Dan isunya ya isu perusahaan asing. Nah, perusahaan asing versus nasionalisme, ya itu repot. Iya, itu salah satu isu ya. Itu isu yang paling santer gitu. Ada LSM yang ya
sudah tahu, kalau yang hidup di zaman itu tahulah siapa itu LSM-nya, yang istilahnya mengobar-ngobarkan isu itu, asing versus nasionalisme. Mm-mm. Nah, itu kita bertempur di situ, tapi kita mampu, kalau menurut saya, Iya. mampu pada saat itu melawan itu, meskipun ujungnya tidak seperti yang diharapkan oleh perusahaan kami saat itu. Karena itu lagi-lagi yang politis. Mm-mm. Kalau sudah namanya nasionalisme, sudahlah, nggak usah dilawan. Oke, mungkin kita tidak touch yang isu-isu yang ini ya. Tapi intinya pasti akan ada isu-isu yang strategis yang dihadapi lah ya, dan itu menjadi kebijakan masing-masing perusahaan lah untuk bagaimana cara menghadapinya lah. Itu ya, kita mungkin close di situ, di sisi situ. Tapi memang akan banyak isu-isu yang menarik lah sebenarnya, bukan hanya di sisi lokal ya, tapi di isu-isu nasional, termasuk tadi yang bermain di kalau dulu kan dimain di media nasional, sorry, media mainstream ya. Mungkin Hmm, sekarang dengan adanya influencer yang demikian banyak, itu juga pasti akan ada cara-cara yang harus lebih apa progresif ya, untuk bagaimana hmm. juga mengelola influencer-influencer yang mungkin pengaruhnya juga sekarang sama besarnya, atau mungkin bahkan dengan media mainstream bisa jauh lebih besar ya. Contohnya tadi yang close the door itu kan tidak pernah mendeklar diri sebagai wartawan, Iya, dia kan jurnalis ya, iya, dia iya dia podcaster gitu, tapi dia iya. bisa bentuk opini di masyarakat kan gitu. Nah itu pasti ada pendekatan. Secara tidak langsung dia sudah membuat, menjadi opinion maker. Itu iya, itu contohnya aja kan ya. Belum lagi yang opiner mikro influencer di level lokal sekarang juga banyak muncul kan. Ada sekarang level-levelnya, ada yang influencer yang gede, ada yang mikro, dan itu juga bisa dipakai untuk Nano. ya. Oke. Oke, Om Arif, sudah ada sekitar tiga tiga case yang saya kira cukup menarik ya untuk pemirsa dari Budaya Hitam Podcast ini untuk dengarkan tadi insight-nya. Saya kira dari case-case itu pasti ada banyak pelajaran lah ya. Tidak usah saya simpulkan karena tadi sudah cukup banyak poin-poin yang sudah digambarkan, itu bisa menjadi satu ya pasti pembelajaran lah buat saya juga pasti belajar lagi ya mengenai case-case ke belakang. Dan bisa saya sampaikan juga ke tempat yang lain bahwa ini ada pengalaman perusahaan besar menghadapi hal-hal yang sifatnya lokal dan hal yang sifatnya nasional, itu bisa kita sampaikan ke terutama generasi selanjutnya ya, karena generasi Ya, selanjutnya ini kayaknya menganggap industri energi ini, migas ini udah sunset ya, walaupun mungkin sebetulnya buat saya sunset, kok sunset ya, ini kan salah satu tulang punggung ya, kalau nggak ada industri migas kita nggak bisa podcast nih hari ini, nggak nyala listriknya soalnya. Mati semua itu. Pakai iya, lampu iya, penerbang. iya, 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 suara nggak keluar nih, makan mau telepon gimana nggak bisa, listrik nggak nyala. Nah itu kira-kira, jadi iya. catatannya panjang, jadi industri migas ini masih penting lah, itu salah satu message yang harus disampaikan ke anak-anak muda sekarang. Jadi itu hal yang penting. Terus kemudian dari sisi PR-nya sendiri itu juga ada hal yang spesifik, memang menarik untuk dihadapi ya, case-case-nya di industri migas tentunya berbeda. Nah kalau untuk yang berbeda ini kan berarti nanti tugas saya lah, kalau misalnya saya punya teman ya, pasti pasti punya teman, nanti saya coba tanya-tanya ke teman-teman yang lain bagaimana case-case di industri yang lain, perbedaannya dengan case-case di industri yang lainnya juga gitu, supaya kita makin banyak tahu di Indonesia ini sebenarnya kaya sekali orang-orang yang berpengalaman kayak Om Arif ini. Saya juga berpengalaman sih di tempat yang lain seperti Perhumas, di asosiasinya Pak Arif sebelumnya, itu pasti juga banyak orang yang berpengalaman ya, karena eh, PR corporate itu juga pasti membutuhkan bantuan dari konsultan PR ya. Konsultan PR ini Ya, menariknya kan dia sudah punya banyak pengalaman di industri-industri yang bukan cuma satu aja, tapi dia berbeda. industrinya Ya, berbeda. Nah, itu bisa jadi insight yang tersendiri. Nanti mudah-mudahan saya bisa bisa apa ngobrol-ngobrol dengan orang yang berkenan ya, teman yang iya. berkenan ya, kira-kira gitu.
Ya, Marif, kira-kira itu sih sementara. Yap. Kira-kira ada yang pengen disampaikan pada pemirsa, Hmm, ya yang yang pengen itu tahu sih, tentang PR lah. itu yang yang perlu di highlight banget adalah PR itu bukan sekedar berhubungan dengan wartawan. Ya, PR itu bukan sekedar tampil wah atau cantik atau ganteng. Itu oke, seharusnya sudah bisa disadarin. PR oke. itu strategik, strategik banget. Eh, jadi harusnya bangga. Sayangnya, sayangnya sampai saat ini banyak perusahaan, bahkan perusahaan sekelas perusahaan nasional yang menempatkan orang-orang yang sudah mau pensiun ke divisi PR. Ya, Itu menyedihkan dianggap banget. dianggap tugas yang mudah ya mungkin. Iya, Nah, cecek gitu. cecek gitu pokoknya Sebenarnya adalah tugasnya memang nggak susah sih, karena kan nggak terlalu ngitung gitu ya. Tapi sebetulnya kompleksitasnya memang tinggi. Menurut tinggi saya gitu. Ya, gitu aja. karena ya itu tadi karena mereka tidak Ngadepin, merasa ngadepin orang soalnya kan. ngadepin Pasti orang dan solusinya tiap strateginya kan tiap case beda itu. iya strategiknya kan harusnya PR itu internal eksternal itu harus dikelola Ya, dan PR itu kalau tidak dikelola secara baik dari disusun misalnya kayak kayak smoke detector system itu ya, ya udah kayak kayak pemadam kebakaran jadinya kalau iya. muncul isu besar Baru baru disuruh. kebakaran Iya, baru disuruh ya. ya gitu. Dan itu tugas pertama biasanya sih kalau di perusahaan-perusahaan yang leadershipnya mungkin belum terlalu mengenal PR dan menganggap PR seperti tugas aja-aja, itu biasanya begitu kan. Oh, udah, Nah ada macam-macam, ada satu masalah, kamu kerjain, kamu kerjain, habis habis dan ada siap. satu ada Langsung. satu ada satu ilmu baru yang pengembangan dari PR bukan ilmu baru sih harusnya pengembangan dari PR yaitu namanya PR litigasi itu menarik. Oke, Om Arif, untuk sementara itu aja. Ini Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas insight-nya dan pengalaman, sharing sama-sama. pengalamannya sangat berharga. Terima kasih Eh, sudah diundang. iya, sukses selalu ya. Nanti lain waktu kalau kita undang lagi ya mudah-mudahan berkenan. Siap. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk hari Minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.